Assalamualaikum anak-anak kelas 5A. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Oke, pada pertemuan kali ini hari Kamis ada mata pelajaran IPA atau sains. Kalian bisa buka buku sainsnya dulu halaman 3. Materi ini sudah pernah Bu Ida sampaikan di materi tematik, namun Bu Ida akan ulangi lagi supaya lebih jelas lagi. Oke, yang pertama yaitu alat gerak hewan. Alat gerak hewan itu adalah salah satu ciri makhluk hidup adalah mampu bergerak. Hewan dan manusia adalah makhluk hidup yang dapat bergerak berpindah tempat. Alat gerak hewan dan manusia pada umumnya terdiri atas tulang dan otot. Tulang itu sebagai alat gerak pasif, sedangkan otot adalah alat gerak aktif. Susunan tulang-tulang akan membentuk rangka. Alat gerak hewan dan manusia memiliki beberapa perbedaan. Nah, sekarang kita ke hewan dulu ya. Yang pertama, hewan ikan. Habitat ikan adalah di air. Ikan itu memiliki sirip yang memungkinkannya berenang leluasa di dalam air. Sirip ikan bergerak di bagian dada, punggung, sisi kanan dan kiri, serta ekor. Ikan berenang dengan cara menggerakkan tubuh dan ekornya. Ikan juga merenggangkan dan melemaskan otot di kanan dan kiri tubuhnya secara bergantian, sehingga tubuhnya bergerak ke depan. Sirip ekor digunakan untuk mendorong tubuh ikan ke depan. Nah, kalian bisa perhatikan di situ ada gambar ikan. Beberapa jenis ikan itu memiliki gelembung renang yang berisi udara dan terletak di rongga tubuh. Gelembung renang membantu ikan mengapung di kedalaman air sehingga tidak naik ke permukaan ataupun tenggelam. Kalian bisa perhatikan gambar 1.1 itu rangka ikan, di mana yang paling depan itu adalah rongga mata, penutup insang, sirip perut, kemudian ada tulang rusuk, ada tulang belakang, kemudian ada sirip belakang, sirip punggung, serta sirip ekor. Baik, yang kedua yaitu katak. Katak ini termasuk hewan amfibi. Katak yang baru menetas sebagai kecebong hidup di air dan bergerak dengan cara berenang. Katak dewasa bergerak dengan cara melompat dan kadangkala berenang. Kalian perhatikan halaman 4. Nah, di situ ada rangka katak ya. Rangka katak dewasa terdiri atas rangka badan, anggota gerak dan tengkorak. Selaput pada tungkainya mempermudah katak ketika berenang. Kaki belakang katak yang lebih panjang dari kaki depannya memudahkan katak melompat jauh. Tungkai belakang atau kaki katak memiliki tulang yang panjang dan otot yang kuat. Tengkorak katak berukuran kecil dan hanya tersusun atas sedikit tulang. Hal itu menyebabkan kepala katak menjadi ringan tetapi kuat. Tubuh katak ditopang oleh tulang belakang yang dapat menahan berat tubuh bagian depan dan belakang katak. Kalian bisa perhatikan halaman 4 pada gambar 1.2. Nah, itu dijelaskan pada gambar tulang-tulang yang ada di katak. Yang ketiga yaitu ular. Nah, kalian perhatikan gambar 1.3. Nah, itu rangka ular. Ular itu termasuk hewan reptilia. Ular bergerak dengan cara melata menggunakan otot perut dan sisiknya. Rangka ular itu terdiri atas tengkorak, rangka badan, dan tulang ekor. Rangka badannya terdiri atas ratusan ruas tulang belakang. Tulang rusuknya terhubung dengan tulang belakang dan ditutupi otot-otot yang kuat dan lentur. Contoh reptilia lainnya adalah kadal, kura-kura, buaya. Perbedaan dengan ular, ketiga hewan tersebut bergerak dengan cara merayap atau merangkak. Yang keempat yaitu burung. Nah, itu gambarnya ada di gambar 1.4. Itu rangka burung ya. Beberapa jenis burung dapat terbang dan bergerak menggunakan sayap. Tulang burung memiliki struktur yang ringan dan biasanya berongga. Burung memiliki otot yang ringan tetapi kuat.
Otot terbesar pada tubuh burung itu adalah otot dada yang digunakan untuk mengendalikan sayapnya. Beberapa jenis burung tidak dapat terbang. Burung-burung tersebut berjalan dengan menggunakan kaki, misalkan burung unta, pinguin, ayam, serta bebek. Pinguin itu menggunakan sayapnya untuk membantunya berenang dalam air. Nah, itu ada rangka burung ya. Kemudian yang kelima yaitu mamalia. Rangka mamalia itu tersusun atas rangka kepala, badan, dan alat gerak. Rangka alat gerak biasanya terdiri atas alat gerak depan dan belakang. Contoh mamalia adalah kuda. Kuda itu bergerak dengan cara berjalan dan berlari. Kuda juga mampu melompat tinggi. Tulang belakang kuda itu sangat kuat dan digunakan untuk menopang tubuhnya. Kuda yang memiliki rangka alat gerak belakang yang kuat, ketika kuda berlari, kaki depannya itu menekan ke tanah sehingga tubuhnya bergerak ke depan. Nah, itu bisa kalian perhatikan pada halaman 5. Ada gambar 1.5 yaitu rangka kuda. Sekarang perhatikan halaman 7. Alat gerak manusia. Kalau tadi hewan, sekarang manusia ya. Alat gerak manusia itu terdiri atas tulang dan otot. Susunan tulang-tulang manusia akan membentuk rangka. Tulang atau rangka disebut alat gerak pasif karena tidak dapat bekerja sendiri. Tulang memerlukan otot agar dapat bergerak. 1 yaitu rangka. Bayi yang baru lahir memiliki lebih dari 300 bagian tulang, namun kebanyakan masih berupa tulang rawan. Seiring pertumbuhannya, banyak tulang tersebut berkurang dan tulang menjadi keras. Berkurangnya jumlah tulang itu disebabkan terjadinya penyatuan tulang, misalnya penyatuan tulang ubun-ubun. Jumlah tulang pada manusia dewasa menjadi tinggal 206 tulang keras. Pengerasan tulang itu disebabkan oleh faktor fosfor dan kalsium yang terdapat pada tulang. Susunan tulang-tulang yang saling bersambungan secara teratur disebut rangka. Rangka itu menopang tubuh manusia sehingga dapat ditegakkan dan memiliki bentuk. Rangka membuat manusia dapat berdiri tegap, duduk, berjalan, berlari, serta menggerakkan anggota tubuhnya. Bagian-bagian rangka. Perhatikan halaman 8 ya. Di situ sudah ada gambarnya, gambar 1.6. Bagian-bagian rangka, yang pertama itu rangka kepala atau tengkorak. Itu ditunjukkan pada gambar 1.6 yang A, ya, rangka kepala. Tulang-tulang yang membentuk rangka kepala antara lain tulang ubun-ubun, tulang dahi, tulang pelipis, tulang hidung, tulang pipi, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, dan tulang tengkorak belakang. Nah, itu ada lebih jelasnya untuk rangka kepala ada di halaman 8 gambar 1.7. Nah, itu ada tulang ubun-ubun, tulang dahi, tulang hidung, tulang pipi, tulang rahang atas, tulang rahang bawah. Rangka kepala bagian depan membentuk dasar wajah manusia. Tulang-tulang yang membentuk wajah adalah tulang dahi, tulang hidung, tulang pipi, tulang rahang atas, dan tulang rahang bawah. Selain itu, bentuk wajah manusia juga dipengaruhi oleh otot wajah. Adanya kerjasama tulang dan otot tersebut membuat kita dapat melihat, menghirup udara, tersenyum, serta berbicara. Tulang kepala bagian atas dan belakang itu membentuk batok atau tempurung kepala. Bagian tersebut tersusun atas 8 tulang pipih yang saling berhubungan. Tempurung kepala merupakan pelindung otak manusia yang lunak agar tidak mudah rusak ketika terbentur. Yang kedua yaitu rangka badan. Rangka badan manusia terdiri atas tulang dada, tulang rusuk, tulang bahu, tulang panggul, dan tulang belakang. Perhatikan gambar 1.8 itu nak. Pada bagian depan, tulang-tulang rusuk melekat ke tulang dada. Pada bagian belakang, tulang-tulang rusuk itu melekat ke tulang punggung. Tulang rusuk
tulang dada dan tulang punggung itu membentuk rongga dada. Di atas rongga dada terdapat rangka bahu atau pundak. Bahu dibentuk oleh tulang selangka dan tulang belikat. Di badan bagian bawah terdapat gelang panggul. Gelang panggul itu dibentuk oleh sepasang tulang panggul, sepasang tulang kemaluan, dan sepasang tulang duduk. Tulang panggul itu bagian kanan dan kiri dihubungkan oleh tulang sakrum atau tulang kelangkang. Nah, kalian perhatikan halaman 9 pada gambar 1.8. Tulang sakrum itu terdapat di tulang belakang bagian bawah. Bagian bawah tulang sakrum itu terhubung dengan tulang ekor. Tulang belakang tersusun mulai dari tulang leher sampai tulang ekor. Tulang leher dibentuk oleh 7 ruas tulang. Tulang leher itu bersambungan dengan tulang tengkorak serta tulang punggung, sehingga tulang punggung hingga tulang ekor dibentuk oleh 26 ruas tulang. Jadi banyak seluruh ruas tulang belakang adalah 33 ruas tulang. Yang ketiga yaitu rangka anggota gerak. Rangka anggota gerak terdiri atas anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Anggota gerak atas itu disebut juga lengan tangan. Anggota gerak bawah disebut juga kaki. Rangka lengan dibentuk oleh tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang jari tangan. Rangka kaki itu dibentuk oleh tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Tulang paha merupakan tulang terbesar pada manusia. Nah, kalian bisa perhatikan di gambar 1.10 itu rangka anggota gerak atas ya, lengan ya. Kemudian gambar 1.11 tuh rangka anggota gerak bawah atau kaki. Nah, setelah kita mengenal rangka-rangka manusia, sekarang kita mempelajari tentang fungsi rangka pada halaman 11. Fungsi rangka manusia itu berkaitan erat dengan bagian tubuh yang lain. Rangka membuat bagian tubuh yang lain dapat berfungsi dengan baik. Beberapa fungsi rangka adalah sebagai berikut. 1. Rangka menentukan bentuk tubuh. Tubuh tanpa rangka hanyalah tumpukan daging tanpa bentuk. Dengan adanya rangka, tubuh kita mempunyai bentuk. Bentuk tubuh setiap orang berbeda-beda. Misal ada orang yang tinggi dan ada orang yang pendek. Demikian pula orang yang memiliki jari-jari panjang dan ada yang memiliki jari-jari pendek. Hal tersebut itu dipengaruhi oleh rangka. Yang kedua yaitu rangka menguatkan dan menegakkan tubuh. Bentuk rangka kaki manusia begitu kokoh sehingga manusia dapat berdiri tegak, berjalan dan berlari. Dengan bentuk telapak kaki yang cukup panjang, manusia dapat berdiri tegak. Kemudian yang ketiga yaitu rangka bersama otot menggerakkan tubuh. Rangka bekerja sama dengan otot untuk melakukan suatu gerakan. Misalnya gerakan lengan dipengaruhi otot yang ada di tulang lengan atas, yaitu otot bisep dan trisep. Jika tidak ada otot, rangka tidak dapat bergerak ya, karena rangka itu merupakan alat gerak pasif. Yang keempat yaitu rangka melindungi organ-organ penting. Tulang adalah bagian tubuh yang paling keras. Sifatnya yang keras berfungsi untuk melindungi organ dalam tubuh yang lunak dan mudah terluka atau rusak jika kena benda keras. Berikut nama tulang beserta organ tubuh yang dilindunginya. Yang pertama yaitu rangka kepala atau tengkorak, itu melindungi otak ya, mata, telinga, hidung, dan saluran pernapasan bagian atas. Yang kedua yaitu ruas tulang leher, melindungi tenggorokan dan kerongkongan. Rangka rongga dada, melindungi paru-paru, jantung, dan sebagian organ pencernaan.
Kemudian halaman 12, tulang panggul itu melindungi alat pencernaan dan organ reproduksi bagian dalam. Yang kelima yaitu tulang belakang melindungi sumsum tulang belakang. Saraf-saraf pada sumsum tulang belakang menghubungkan semua bagian tubuh dengan otak. Kerusakan pada sumsum tulang belakang itu dapat menyebabkan kelumpuhan. Kemudian yang kelima yaitu tulang pada rangka menghasilkan sel darah. Beberapa tulang pada rangka itu mengandung sumsum tulang. Sumsum tulang menghasilkan sel-sel darah, antara lain sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Beberapa fungsi rangka antara lain sebagai berikut. 1. Menentukan bentuk tubuh. 2. Menguatkan dan menegakkan tubuh. 3. Yaitu tempat melekatnya otot. 4. Melindungi organ-organ penting pada tubuh. Dan 5. Menghasilkan sel darah. Itu tentang rangka ya. Sekarang kita belajar ke otot. Ini juga sudah pernah Bu Ida jelaskan di tematik, bahwasanya otot adalah jaringan dalam tubuh hewan atau manusia yang berfungsi menghasilkan gerakan. Otot dapat memanjang dan memendek. Ketika sedang bekerja, otot akan memendek. Ketika sedang istirahat, otot akan memanjang. Berdasarkan jenisnya, otot itu dibedakan menjadi otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Otot polos itu bekerja secara tak sadar atau tidak dikendalikan oleh otak. Otot polos terdiri atas sel-sel yang terbentuk seperti gelendong. Otot polos terdapat pada organ dalam seperti dinding saluran pencernaan, dinding saluran pernafasan, dan pembuluh darah. Halaman 13, otot lurik itu bekerja secara sadar atau di bawah kendali otak. Otot lurik itu terbentuk seperti silinder dan memiliki garis-garis terang dan gelap. Otot lurik inilah yang melekat pada rangka sehingga disebut juga otot rangka. Yang ketiga itu otot jantung. Otot jantung mirip seperti otot lurik, namun bercabang-cabang. Cara kerja otot jantung mirip dengan otot polos, yaitu secara tak sadar dan tidak dikendalikan oleh otak. Otot jantung ini terdapat pada organ jantung. Nah, itu ada gambarnya 1.13. Yang A itu otot polos terdapat pada saluran pencernaan. Yang B itu adalah otot lurik yang melekat pada rangka. Yang C yaitu otot jantung terdapat pada bagian jantung manusia atau hewan. Otot dan tulang bekerja sama menggerakkan tubuh. Akan tetapi masih banyak lagi fungsi otot bagi tubuh. Nah, sekarang kita pelajari halaman 13 fungsi otot bagi tubuh manusia ya. 1. Menggerakkan tulang untuk melakukan gerakan tubuh. Yang kedua, menjaga bentuk dan postur tubuh. Yang ketiga, yaitu menjaga keseimbangan suhu tubuh. Yang keempat, yaitu menggerakkan beberapa organ dalam secara tak sadar, misalkan otot polos menggerakkan organ pencernaan sehingga makanan dapat dicerna dengan baik, serta otot jantung yang memompa darah. Sekarang kita belajar sendi, halaman 14. Rangka tubuh dapat kita gerakkan karena adanya kerjasama antar tulang, otot, dan sendi. Tulang itu merupakan tempat melekatnya otot. Otot adalah bagian tubuh yang dapat menggerakkan rangka. Sedangkan sendi adalah hubungan antara dua tulang atau lebih. Ada sendi yang dapat digerakkan dan ada yang sendi tidak dapat digerakkan. Kali ini kita akan mempelajari sendi-sendi yang dapat digerakkan. Yang pertama yaitu sendi engsel. Sendi engsel berfungsi seperti engsel pintu, yaitu hanya memungkinkan pergerakan satu arah. Sendi engsel itu terdapat di rangka anggota gerak atas di bagian siku dan rangka anggota gerak bawah di bagian lutut. Pada siku, sendi engsel menghubungkan antara tulang lengan atas dengan tulang lengan bawah.
pada lutut, sendi engsel itu menghubungkan antara tulang paha dengan tulang kering. Sendi engsel juga terdapat di antara ruas-ruas jari. Nah, kalian perhatikan itu gambar 1.14 itu adalah bentuk sendi engsel kita. Yang kedua yaitu sendi pelana. Sendi pelana dapat digerakkan ke dua arah, yaitu ke samping dan ke depan. Contoh sendi pelana itu terdapat di antara tulang pangkal ibu jari tangan atau tulang pertama telapak tangan dan tulang pertama pergelangan tangan. Nah, itu ada contohnya gambar 1.15 sendi pelana. Yang ketiga yaitu sendi peluru. Pada sendi peluru terjadi pertemuan antara ujung tulang berbentuk bola dan tulang berbentuk mangkuk. Sendi peluru memungkinkan gerakan ke semua arah. Sendi peluru menghubungkan antara tulang lengan atas dan gelang bahu atau lempeng bahu. Sendi peluru juga menghubungkan tulang paha dan tulang panggul. Nah, kalian perhatikan lengan atasmu dan pahamu ke arah mana saja lengan atas dan paha dapat kamu gerakkan. Nah, itu ada ya gambar 1.16. Yang sekarang yang keempat yaitu sendi putar. Pada sendi putar, tulang yang satu dapat berputar mengelilingi tulang lain yang bertindak sebagai poros. Contoh sendi putar itu terdapat pada pertemuan antara tulang tengkorak dengan tulang atlas atau tulang leher pertama. Nah, itu ada gambarnya di gambar 1.17. Sendi putar juga ada pada pertemuan ujung tulang hasta dan tulang pengumpil di dekat pergelangan tangan. Sekarang yang kelima yaitu sendi geser atau rata. Sendi geser hanya memungkinkan sedikit gerakan. Gerakan sendi geser terdapat di antara tulang pergelangan kaki serta antara tulang pergelangan tangan. Ada kurang lebih 20 sendi geser pada tulang pergelangan tangan. Kalian bisa perhatikan di halaman 15 gambar 1.18. Sekarang kita belajar tentang kesehatan alat gerak. Alat gerak sangat penting bagi manusia. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui cara merawatnya. Selain itu, kita juga perlu mengetahui beberapa gangguan yang dapat terjadi pada alat gerak. Nah, gangguan apa saja yang akan menyerang alat gerak manusia? Yang pertama yaitu polio. Polio itu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus. Kalian perhatikan halaman 16. Penyakit ini dapat menyebabkan kelumpuhan, bahkan kematian. Virus polio menyerang sistem saraf sehingga menyebabkan kelemahan otot dan kelumpuhan. Gejala polio dapat berupa demam, nyeri otot, mual-mual, sakit tenggorokan, dan flu. Penyakit polio dapat dicegah dengan pemberian vaksin. Umumnya, pemberian vaksin polio dilakukan saat usia balita. Imunisasi polio dilakukan di puskesmas atau di posyandu. Yang kedua yaitu rakitis. Kekurangan vitamin D dan gizi yang buruk dapat menyebabkan penyakit rakitis ini timbul. Penderita rakitis memiliki bentuk tulang yang tidak normal. Misalnya tulang kaki yang terlihat membentuk huruf O atau X. Kalian perhatikan di gambarnya bawahnya. Penyakit ini dapat diobati dengan mengonsumsi makanan yang banyak mengandung kalsium, fosfor, dan vitamin D. Yang ketiga yaitu osteoporosis atau tulang keropos. Penyakit ini mengakibatkan tulang mudah retak atau patah. Osteoporosis biasanya menyerang orang lanjut usia, terutama perempuan. Penyakit ini disebabkan tubuh kekurangan zat kapur atau kalsium. Untuk mencegah osteoporosis, orang perlu memakan makanan yang banyak mengandung vitamin D dan kalsium. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk meminum susu dan memakan ikan. Yang keempat yaitu rematik.
Rematik adalah peradangan pada persendian. Rematik menyebabkan rasa nyeri pada persendian, terutama di pergelangan tangan, kaki, dan siku. Rasa nyeri disertai juga dengan pembengkakan sendi. Pada keadaan yang parah, rematik juga dapat menyerang jantung. Hati-hati ya. Penderita rematik harus segera mendapatkan perawatan dokter. Jika tidak diobati, dapat terjadi komplikasi yang berbahaya. Komplikasi adalah penyakit yang timbul belakangan sebagai akibat dari penyakit yang sudah ada. Jadi ada komplikasi, itu ada penyakit-penyakit tambahan yang muncul. Yang kelima yaitu gangguan pada tulang punggung. Sikap tubuh yang salah dan dilakukan terus-menerus dalam waktu lama dapat berdampak buruk terhadap bentuk rangkamu. Nah, ini sudah Bu Ida singgung di buku tema ya. Bagian rangka yang paling sering terkena gangguan itu adalah tulang belakang. Yang pertama itu lordosis. Masih ingat ya, lordosis itu adalah tulang punggung terlalu membengkok ke depan. Lordosis itu membuat dada penderita terlihat membungsung. Hal ini dapat disebabkan sikap duduk yang terlalu membungsung dada ke depan. Kedua yaitu kifosis. Kifosis adalah tulang punggung terlalu bengkok ke belakang. Kifosis membuat penderitanya terlihat bungkuk. Hal ini dapat disebabkan sikap duduk dan berdiri yang sering membungkuk. Skoliosis yaitu tulang punggung terlalu bengkok ke kiri atau ke kanan. Hal ini dapat disebabkan sikap duduk yang sering pada posisi miring. Skoliosis juga dapat disebabkan terlalu sering mengangkat beban yang terlalu berat pada salah satu lengan atau bahu. Yang ke-6 yaitu hipertrofi, atrofi, dan distrofi otot. Hipertrofi adalah gangguan akibat otot membesar karena aktivitas otot yang berat dan dilakukan terus-menerus. Hipertrofi dapat terjadi pada orang yang berolahraga atau bekerja keras. Nah, ini ada di buku temamu yang contohnya Adira itu ya, itu hipertrofi. Sekarang atrofi adalah gangguan akibat otot mengecil karena otot tidak digunakan atau digerakkan, misalnya karena lumpuh. Distrofi adalah penurunan kemampuan otot karena kelainan sejak lahir. Sekarang yang ketujuh yaitu tetanus. Tetanus adalah penyakit kejang otot akibat bakteri Clostridium tetani. Tetanus menyebabkan otot bekerja terus-menerus sehingga tidak dapat bekerja lagi. Kram. Ini sering kita rasakan ya, kram ya. Kram itu adalah keadaan saat otot tiba-tiba merasa tegang dan sulit digerakkan. Kram itu juga sering kali dirasakan rasa nyeri. Kram dapat terjadi jika tidak melakukan pemanasan sebelum berolahraga atau kurang lancarnya aliran darah pada bagian tubuh tertentu. Makanya kita sebelum olahraga itu kita mengadakan pemanasan terlebih dahulu supaya ketika pada gerakan intinya anggota tubuh kita sudah siap melakukannya, seperti itu. Sekarang halaman 18 itu yang bawah, selain kita mengenal apa saja gangguan yang terdapat pada tulang dan otot, nah sekarang yang kedua itu cara memelihara kesehatan alat gerak kita. Kesehatan rangka dapat dipelihara dengan cara memakan makanan bergizi dan berolahraga secara teratur. Makanan yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan tulang adalah makanan yang mengandung vitamin D, kalsium, dan fosfor. Vitamin D itu banyak terdapat pada ikan, susu, dan kuning telur. Sedangkan kalsium itu banyak terdapat pada susu, brokoli, bayam, kacang-kacangan, ikan, dan buah-buahan. Nah, kalau fosfor itu banyak terdapat pada ikan, jagung, dan kacang-kacangan. Selain makanan-makanan yang bergizi, kita harus olahraga juga yang teratur.
Olahraga yang teratur juga sangat baik untuk kesehatan tubuh dan dapat memperkuat struktur tulang. Alangkah baiknya jika kamu berolahraga di bawah sinar matahari pagi, yaitu sekitar pukul 6-7 pagi ya. Sinar matahari membantu mengubah provitamin D di tubuh menjadi vitamin D yang baik untuk tulang. Selain itu, kita juga harus menjaga sikap tubuh saat melakukan kegiatan. Yang sering kita lakukan yaitu duduk ya. Nah, duduk itu yang harus yang bagus, sesuai. Yang pertama, duduk dan berdiri dalam posisi tegak. Tidak boleh ngelengkuk ataupun terlalu membusungkan dada. Nanti kalau kalian terlalu seperti itu dalam jangka waktu yang lama, nah akan timbul kelainan tulang. Usahakan agar punggung dalam posisi tegak ketika mengangkat beban dari lantai. Jadi tekuklah lutut, bukan menekuk punggung. Usahakan agar tangan kanan dan kiri membawa beban yang beratnya seimbang ya. Beban yang terlalu berat di salah satu lengan dapat mengganggu kesehatan tulang punggung. Yang keempat, tidak membawa beban yang terlalu berat ya, membawa beban yang sesuai kemampuan kita saja. Baik, anak-anakku, itu adalah materi IPA yang Bu Hida jelaskan lagi dari materi yang sudah pernah Bu Hida jelaskan di buku tema. Sekarang tugas kalian yaitu mengerjakan halaman 21 sampai dengan halaman 24 Romawi 1 dan 2 saja. Terima kasih. Demikian video pembelajarannya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya Bu Hida mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.